Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lin Xin mendengus 2 kali berturut-turut sebelum mengancam. Kalau begitu, akan aku buatkan pil yang palsu untukmu, ucap Lin Xin. Sima Xian menjawab, apakah kamu baru saja mengancam aku? Jika kamu membuat pil palsu untuk aku minum, hehehe, aku mungkin akan mengobrol dengan Li Xin. Atas dasar penampilan mencolok kamu itu, bagaimana kalau kamu mencoba untuk melihatnya? Apakah Li Xin akan mempercayainya, jika aku mengarang cerita tentang salah satu mantan pacar kamu? Ucap si botak. Kamu, oke, kamu menang kali ini. Dasar botak sialan, ucap Lin Xin sambil mengungkapkan ekspresi marah, akhirnya berhenti untuk memperhatikan Sima Xian. Melihat wajahnya saat ini, yang lain tidak bisa menahan tawa. Oh iya, ngomong-ngomong nih bos, setelah Luxi mendengar bahwa aku bisa membuat pil kekuatan gabungan, apakah dia menyatakan keinginannya untuk membeli pil dariku, yang per pilnya aku jual 1000 poin kontribusi, dan menyediakan bahan-bahannya sendiri. Katakan padaku, haruskah aku menerimanya atau tidak? Ucap Lin Xin. Long Hao Shen bertanya, berapa lama kamu perlu membuat pil ini? Tanya Long Hao Shen. Lin Xin menjawab, sekitar 10 hari. Selama perjalanan kami dari kota suci ke medan perang, kami harus bepergian dengan menunggang kuda, dan aku harus punya waktu untuk membuatnya. Tapi aku tidak dapat menjaminnya, bahwa aku akan berhasil 100%. Jawab Lin Xin. Long Hao Shen memberikan tanggapannya dengan anggukan. Kalau begitu, mari kita coba. Ucap Long Hao Shen. Kekuatan individu diabaikan di medan perang, dan memiliki tim lain yang akrab di sekitar tempat mereka untuk dapat mempercayai area belakang mereka, itu jelas-jelas merupakan hal yang baik. Ditambah lagi, ini hanya bisa meningkatkan peluang bertahan hidup bagi kedua tim mereka. Dan selama 3 bulan latihan mandiri itu, kekuatan Luxi juga meningkat cukup dramatis. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan kelompok Long Hao Shen, sehubungan dengan faktanya, bahwa kelompok Long Hao Shen masih belum menembus ke tingkat ke-6, kesenjangan di antara mereka telah benar-benar menyempit selama periode ini. Tentu saja, ini mengingat bahwa kelompok Long Hao Shen belum membeli peralatan baru. Ketika mereka selesai berbicara satu sama lain, mereka tiba di pusat transaksi. Setelah masuk ke dalam, mereka langsung menuju ke lantai 2. Meskipun lantai pertama juga berisi beberapa peralatan berharga, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Tetapi di lantai 2, setidaknya setengah dari peralatan yang dijual berada di Glorious Tier. Hanya saja, jumlah total peralatan yang dijual di sana, itu lebih rendah daripada di lantai pertama. Menunjukkan lencana kelas umum mereka, ketujuh anak muda ini melewati penjaga lantai 2, dan demi menghemat waktu, mereka segera berpencar, desen mencari peralatan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda untuk peralatan mereka sendiri. Di antara mereka, orang yang paling tidak membutuhkan peralatan baru dengan efek tambahan adalah Chen Ying'er, yang paling mengandalkan kemampuan binatang buas yang dikontraknya sejak dia mendapatkannya. Tapi dia tidak yakin, bagaimana cara memperkuat babi kecil ini. Secara umum, satu-satunya solusi yang dia miliki untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, itu adalah dengan meningkatkan energi spiritualnya. Jadi, dia mencari jenis peralatan yang memungkinkannya untuk meningkatkan energi spiritualnya, dan memantapkan kapasitas mentalnya, dan juga menawarkan sedikit pertahanan. Yang paling membutuhkan peralatan baru, itu adalah Wang Yuan dan Sima Xian. Sima Xian memiliki peran sebagai prajurit dalam tim, tetapi masih mengenakan jubah seorang priest. Wang Yuan juga tidak pernah mengenakan baju besi lengkapnya, satu-satunya perlengkapan sejatinya, itu adalah Gigantic Divine Soul Shield-nya. Dibandingkan dengan mereka, Han Yu dan Lin Xin tidak terdesak untuk menemukan peralatan baru. Mereka baik-baik saja dengan pilihan apapun yang meningkatkan status mereka, meskipun mereka tidak akan memilih peralatan apapun. Tongkat Fire Cloud Crystal Lin Xin sudah dipasang kembali di tempat khusus, karena sudah menjadi tongkat elemen api di puncak Tier Glorious. Dia awalnya sudah menjadi orang terkaya di grup, dan gaun yang dia pakainya saat ini, itu sudah berada di tingkat spiritual.
Terpisah dari rekan-rekannya, Long Hao Shen membawa CR untuk mencari di area lantai 2. Setiap lantai pusat transaksi dipisahkan dalam 2 area, yang satu untuk peralatan dan barang-barang pusat transaksi, dan yang satunya lagi adalah tempat di mana para pemburu iblis akan menempatkan peralatan dan barang-barang mereka sendiri untuk dijual. Long Hao Shen pertama-tama pergi untuk melihat barang-barang yang dijual pusat transaksi. Ia berencana untuk membuat CR memilih baju besi pribadi untuk dirinya sendiri. Sudah memiliki belati emasnya dengan kemampuan untuk menembus baju besi apapun, itu benar-benar tidak perlu bagi CR untuk mengubah senjatanya, yang sudah berada di Glorious Tier. Untuk tangan kirinya, dia memiliki belati samsara, jadi dia bisa melakukannya tanpa mengganti senjatanya. Tapi pertahanan adalah titik lemah CR. Melihat mereka mendekati counter penjualan, anggota staf pusat transaksi menyambut mereka dengan hormat. "Halo, ada yang bisa aku bantu?" sapa anggota staf. Setelah berpikir sebentar, Long Hao Shen menjawab, "Aku ingin membeli baju besi di Glorious Tier, yang dapat digunakan untuk seorang assassin, serta peralatan aksesoris untuk seorang assassin," ucap Long Hao Shen. Anggota staf mengangguk dan menjawab, "Tolong tunggu sebentar," ucap anggota staf. Setelah itu, dia berbalik, lalu berjalan ke dalam area yang terpisah, dan kembali sesaat kemudian dengan membawa sebuah file tebal di tangannya. "Pemburu iblis yang dihormati, aku baru saja memeriksa beberapa saat yang lalu, dan menemukan 4 armor sesuai dengan kriteriamu, dan 3 aksesoris. Silakan pilih pilihan kamu," ucap anggota staf yang menawarkan. Setelah dia mengatakan ini, dia membuka file tebal tersebut, dan dengan cepat membalik halaman, di mana presentasi rinci dari baju besi dan barang bisa dilihat. Long Hao Shen mengambil tangan CR, dan melihat presentasi itu saat dia menulis beberapa kata di telapak tangannya. Masing-masing dari 4 armor itu memiliki fitur khusus, dan memberikan penekanan pada aspek yang berbeda. Yang pertama itu penting untuk meningkatkan energi spiritual seseorang, tetapi lebih cocok untuk assassin menggunakan elemen api, karena permata dari atribut api tidak tergabung di dalamnya. Atribut CR sangat istimewa. Dia bukan pengguna atribut api, tetapi lebih tepatnya, ia adalah pengguna atribut penghancuran dan atribut kematian. Ini adalah perubahan yang diproduksi oleh belati samsara di dalam dirinya, dan membuat armor elemen ini menjadi tidak cocok untuknya. Di antara 3 lainnya, itu memiliki masalah yang sama, yang menghilangkannya sebagai pilihan yang mungkin. Di antara 2 lapis baja yang terakhir, satu meningkatkan pertahanan, dan memungkinkan si pengguna untuk menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk perlindungan, dan menghasilkan kekuatan pertahanan yang sebanding dengan perisai unsur elemen. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang disebut kekerasan. Dada, perut, dan bagian-bagian penting di punggungnya, setidaknya bisa menanggung 3 serangan terkuat dari tingkat ke-6 dan tetap tidak rusak. Yang lain meningkatkan kekuatan ofensif seorang assassin, dan meningkatkan tingkat pengumpulan energi spiritual seseorang. Meskipun itu hanya memperkuat aspek ini, melalui faktanya, bahwa itu diklasifikasikan sebagai peralatan tier yang mulia, efisiensi pengumpulan energi spiritual ini dapat dinilai dengan secara tepat. Itu akan meningkatkan kekuatan serangan seorang assassin, dengan faktor 2 atau 3/10%. Setelah memberitahu CR tentang 2 jenis peralatan, keduanya berselisih. Long Hao Shen cenderung ke armor kekerasan, sedangkan CR lebih suka armor pengumpulan spiritual. Karena CR tidak bisa mendengar atau melihat, perselisihan di antara mereka berdua, itu terjadi ketika mereka saling menulis di telapak tangan masing-masing. Saat mereka berdebat satu sama lain, suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. "Maaf, apakah kamu Kapten Long?" tanya seseorang. Long Hao Shen menoleh, dan melihat seorang pemuda yang beberapa tahun lebih tua darinya. Menilai berdasarkan penampilannya, dia mungkin berusia 27 atau 28 tahun. Pria muda ini agak tinggi. Setidaknya, kepalanya lebih tinggi dari Long Hao Shen. Yang membuatnya sudah setara dengan Sima Xian, karena meskipun Long Hao Shen belum sepenuhnya dewasa, ia saat ini memiliki ketinggian 1,8 meter. Tapi dia tidak terlihat sama mengesankannya dengan Sima Xian. Memiliki bahu dan punggung yang lebar, dan berdiri dalam posisi lurus, dia masih membawa suasana lembut dan elegan. Ketika dia berdiri berhadapan dengan Long Hao Shen,
Jika menggambarkannya sebagai seorang yang tampan, itu agak sulit. Akan tetapi, penampilannya relatif bisa digambarkan sebagai cukup baik. Secara fisiologis agak bulat, matanya yang lembut memberi kesan orang lain orang yang jujur dan penuh perhatian. "Halo, kamu siapa?" Long Hao Shen bertanya balik dengan ragu. Pria muda itu dengan ramah menjawab, "Aku adalah kapten dari kelas 8 umum di Manhunter Squad, dan nama aku Zhang Fangfang. Salam untuk kalian berdua. Kapten Long, izinkan aku bertukar beberapa kata dengan kamu," ucap Kapten Zhang. Mendengar kata-kata kapten dari kelas ke-8 umum, Long Hao Shen tanpa sadar mengerutkan alisnya. Masalah itu sudah terjadi 3 bulan lalu. Mungkinkah orang ini datang hari ini untuk mencari masalah lagi? Pikir Long Hao Shen. Tapi ini tidak mengejutkan, karena mereka telah kehilangan 100.000 poin kontribusi. Tidak ada yang akan tetap tenang dan terkumpul setelah kehilangan poin sebesar ini. "Jadi kamu adalah Kapten Zhang?" "Halo, aku Long Hao Shen. Apa yang ingin kamu bicarakan?" ucap Long Hao Shen. Meskipun beberapa pemikiran datang ke pikiran Long Hao Shen, dia masih memiliki sikap sopan. Tidak peduli reaksi apa yang akan dilakukan pihak lain, dan bagaimanapun juga, semua orang masih dari pasukan perburuan iblis. Zhang Fangfang menyatakan, "Aku datang untuk meminta maaf kepada Kapten Long hari ini. Mengapa kalian berdua bersembunyi?" ucap Kapten Zhang. Kalimat kedua diarahkan di punggung mereka, dan dalam sekejap, mereka membuat ekspresi yang parah ke wajahnya yang lembut. 2 orang datang di depannya, dengan ekspresi agak tidak mau. Saat Long Hao Shen melihat ekspresi mereka, itu jelas tidak sedap untuk dipandang. Mereka justru saudara laki-laki ke-5 dan ke-6, dari kelas 8 umum di Manhunter Squad. Zhang Fangfang melirik mereka dengan penuh arti, dan keduanya membungkuk untuk memberi hormat pada Long Hao Shen, dan saudara ke-5 itu memperlihatkan senyum pahitnya. "Maaf Kapten Long, kita seharusnya tidak berusaha menipu kamu. Kami salah. Kami berjanji, ini tidak akan terjadi lagi, jadi mohon maafkan kami," ucap saudara ke-5. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. "Masalahnya sudah di masa lalu, dan kamulah yang paling menderita karenanya. Bagaimana mungkin kalian berdua yang meminta maaf?" ucap Long Hao Shen. Zhang Fangfang menjawab, "Tidak Kapten Long, kami yang harus meminta maaf kepada kamu, tidak peduli apapun hasilnya. Aku awalnya berencana datang untuk menemui Kapten Long jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi saat melihat tanda bahwa kamu sedang berlatih di balik pintu tertutup, kami akhirnya menunggu sampai saat ini. Tentang poin kontribusi yang mereka hilangkan, itu adalah hukuman yang pantas mereka terima, tetapi ini juga salah aku juga, karena tidak membesarkan mereka dengan lebih baik. Sebagai kapten mereka, aku tidak bisa mengecilkan tanggung jawab aku. Aku harus meminta maaf sekali lagi kepada Kapten Long," ucap Kapten Zhang. Saat dia mengatakan ini, dia membungkuk pada Long Hao Shen, tetapi dia tampaknya jauh lebih serius daripada saudara laki-laki ke-5 dan saudara perempuan ke-6-nya, yang secara harfiah dia membungkukkan badannya hingga 90 derajat. Sikap ini segera mengubah kesan Long Hao Shen tentang kelas 8 umum di Manhunter Squad. Dengan tergesa-gesa mendukung Zhang Fangfang dengan tangannya, kemudian dia menyatakan, "Kapten Zhang, tolong jangan seperti itu. Masalah ini sudah selesai," ucap Long Hao Shen. Zhang Fangfang meluruskan postur tubuhnya kembali, dan berkata sambil mendesah, "Aku tidak khawatir jika Kapten Long ingin mengejek. Justru aku khawatir, pasukan perburuan iblis kami dapat dianggap sebagai yang paling beruntung dalam sejarah. Di masa lalu, tak lama setelah kami membentuk tim kami ditipu oleh Demon Hunter Squad lain dengan cara yang sama, seperti yang mereka coba gunakan pada kamu. Itu adalah jumlah yang sangat penting, dan 5.000 poin kontribusi telah kami hilangkan dari insiden itu, yang hampir menyebabkan kami berantakan. Setelah kembali ke jalur yang benar dengan banyak kesulitan, hal seperti itu benar-benar terjadi. Sejujurnya, aku ingin keluar dari posisi sebagai kapten berkali-kali, tetapi setelah menghabiskan waktu yang lama bersama dengan rekan-rekan aku, semua orang merasa sayang untuk pasukan ini. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya dengan mudah? Tolong Kapten Long jangan dendam atas tindakan mereka. Aku sudah menguliahi mereka tentang hal itu," ucap Kapten Zhang. Long Hao Shen tiba-tiba menyadari. Jadi sebenarnya, mereka pernah ditipu seperti ini di masa lalu.
Meskipun kesannya terhadap saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan keenam tidak baik, dia memiliki pendapat yang baik tentang Kapten Zhang ini. Jika itu hanya dirinya pribadi, mungkin dia akan mengembalikan poin kontribusi itu, tapi dia sekarang adalah Kapten Regu Perburuan Iblis, yang harus mempertimbangkan minat rekan-rekannya. Jadi dia tentu saja, tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.